Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Janji nawacita Jokowi di 2014 malah jadi nawadosa. Emang dosanya Jokowi apa aja? Bentar, ada dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Bentar. Banyak banget. Syok aku dengernya. Emang ada berapa sih? Majalah Tempo mencatat ada 18 dosa yang dibuat pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Beberapa udah aku sebut. Ada lagi soal mempersempit ruang kebebasan sipil sampai maksain pembangunan IKN. Lengkapnya di majalah Tempo. Wow, banyak juga. Bahas salah satunya deh. Yang paling aku penasaran sih soal dinasti dan oligarki politik. Awalnya tuh kalau kamu ingat di tahun 2021 ada ide perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mendekati pemilu 2024 manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Nah di sini nih. Kenapa? Kalau kamu sadar sebelum upaya perpanjangan masa jabatan itu Jokowi udah memupuk dinasti politik. Tahu dong kalau anak Jokowi Gibran maju jadi wali kota Solo di Pilkada 2020 terus terpilih jadi wali kota Solo. Oh iya ingat. Gak cuma Gibran gak sih? Menantu Jokowi Bobi Nasution juga jadi wali kota Medan kan? Betul, dan masih ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kan jadi hakim MK. Terus ada juga satu sepupu di PT BNI dan 2 keponakan Jokowi di PT Pertamina dan anak usaha Pertamina. Banyak banget, dan aku baru ingat. Anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep kan jadi ketum PSI kan ya? Tapi kan Gibran udah mengundurkan diri jadi wali kota Solo. Yap, Kaisang jadi ketum PSI padahal baru 2 hari dapat kartu anggota partai. Kalau soal Gibran, sekarang udah jadi wakil presiden terpilih. Nanti tuh tanggal 20 Oktober dilantik jadi wakil presiden. Oh gitu, kalau kupikir-pikir, kita kan baru bahas 1 dosa ya. Kata kamu tadi ada 18. Wah, ini sih aku jadi penasaran mau baca dosa Jokowi yang lain. Kalau gitu, pinjam dong majalahnya. Beliau akhirnya menyampaikan permohonan maaf di Istana Presiden. Yang lucunya adalah dia mengatasnamakan Ma'ruf Amin. Jangan-jangan di pikirannya, dalam hatinya Pak Ma'ruf Amin bicara, loh itu Anda saja yang berbuat, saya kan nggak dilibatkan. Kan kita tahu bagaimana posisi Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin itu tidak diberikan ruang yang banyak, betul-betul hanya sekedar tempelan saja, hanya 1-2 saja, sangat tidak signifikan keberadaan Wakil Presiden di Indonesia. Sekarang minta maafnya atas nama Jokowi Ma'ruf Amin, tapi kebijakan-kebijakannya tidak mengatasnamakan Jokowi Ma'ruf Amin. Jarang sekali kita lihat Pak Ma'ruf Amin muncul di ruang publik. Kan kasihan. Apakah ini akan berbalas dengan nanti Gibran Raka Buming Raka yang akan juga diperlakukan hal yang sama oleh Prabowo Subianto? Boleh saja, itu balasan. Orang bilang karma. Tapi karma kan nggak ada konsepnya dalam Islam. Itu balasan saja. Belum di akhirat, di dunia sudah dibalas nanti. Apalagi di akhirat. Nah sekarang, apa yang bisa kita simak dari sebuah permohonan maaf Jokowi kemarin? Menurut Faisal Assegaf, Ketua Umum Partai Negoro, itu adalah puncak kebohongannya Joko Widodo. Jadi ketika kita tahu hari ini bagaimana cara membaca isi pikiran Jokowi adalah baca sebaliknya dari apa yang dia ucapkan. Kan begitu ya. Kalau dia minta maaf artinya dia sama sekali tidak meminta maaf. Artinya dia sedang merasa berada dalam puncak-puncak kebohongannya. Gitu. Nah ini yang ada dalam pernyataan seorang Faisal Assegaf, Ketua Umum Partai Negoro. Pernyataan sikap dari PTI 100 Penegak Daulat Rakyat. Pernyataan sikap ini sudah disiapkan oleh pertemuan dari Badan Pekerja dari tanggal 4 Juli di Kota Bandung, tepatnya di salah satu resto, dan lalu kemudian dirumuskan itu tanggal 4 dan dirumuskan pada 4 hari setelah itu, dan hari kemarin final, dan akhirnya juga disampaikan kepada 100 tokoh yang tergabung di PTI 100, dan setelah itu hari ini pernyataan sikap disampaikan melalui media. Saudara, PTI 100 Penegak Daulat Rakyat dalam hal ini menyatakan sikap pada bulan Juli 2024 ya, dengan judul
pernyataan sikapnya adalah majulkan, tangkap, dan adili Joko Widodo. Saudara-saudara, pada Juli 2023 yang lalu, melalui petisi yang telah disampaikan di ruangan GBHN Nusantara 5, Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, petisi 100 penegak daulat rakyat telah menuntut saudara-saudara gerakan perlawanan rakyat sebagai benteng terakhir demokrasi dan daulat rakyat belum bersatu dan tidak masif untuk menghentikan rezim Jokowi. Maka setelah gugatan pemakzulan petisi 100 pada Juli 2023, yakni setahun yang lalu, ya bukannya berakhir dengan lengser karena berbagai pelanggaran moral, konstitusional, dan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar, Jokowi justru semakin merajalela menjalankan agenda politik kekuasaan melalui berbagai intervensi, melanggar Undang-Undang Dasar 45, konstitusi, dan kebijakan dengan kebijakan otoriter. Saudara-saudara, sejalan dengan fakta-fakta pelanggaran moral, konstitusional, dan legal, ya, pelanggaran moral, konstitusional, dan legal di atas serta demi tegaknya daulat rakyat, maka petisi 100 menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, menuntut agar DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Joko Widodo. Kedua, menuntut berlangsungnya berbagai upaya optimal dari segenap komponen bangsa agar Jokowi selain dimakzulkan seperti disebut pada poin pertama di atas, juga sangat patut dimintakan pertanggungjawabnya melalui proses hukum di muka pengadilan. Selanjutnya ketiga, menuntut agar Gibran sebagai anak haram konstitusi yang tidak legitimate agar tidak dilantik menjadi wakil presiden. Keempat, menuntut agar ASN, TNI, dan Polri bersikap netral sesuai konstitusi dan undang-undang, serta tidak tunduk memihak kepentingan rezim nepotisme dan pengusaha oligarkis. Kelima, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersuara dan berjuang demi memulihkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh rezim oligarki nepotisme. Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 10 Juli 2024. Ini ada daftar tapi tidak perlu saya bacakan karena ini ada 100 orang. Tapi saudara-saudara, tidak lagi 100, namanya saja udah pilih 100, sudah ribuan. Karena kita sudah berkeliling setahun yang lalu, baik itu ke Jogja, ke Solo, lalu ke beberapa kota besar, Surabaya, Tasik, Garut, dan itu sudah mencapai ribuan, bahkan ya tidak terhitung lagi. Cuman namanya tidak kita tulis sebagai petisi 1000 atau ribuan, tapi tetap kita gunakan namanya adalah petisi 100.